Baik Pak Agung, Alhamdulillah Pak Agung sudah bersama kita kembali. Sebelumnya kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya maka sore ini kita bisa alhamdulillah bersilaturahmi walaupun via layar monitor gitu ya. Untuk mengadakan acara seminar ya, kita akan mendapat pencerahan dari Pak. Sekaligus sebelumnya kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin pada teman-teman semua. Ya, alhamdulillah sore ini kita sudah ada Pak Agung Usadi yang akan memberikan kepada kita pencerahan mengenai strategi untuk pemilihan jurusan di PTN. Seperti teman-teman tahu, minggu depan dari tanggal 2 Juni sampai tanggal 20 Juni kita akan mendaftar untuk melaksanakan UTBK ya, sekaligus SBMPTN yang prosesnya agak berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga oleh karena itulah ditambah situasi COVID yang saat ini sudah hampir 2,5 bulan ya kita di rumah saja gitu ya. Jadi hal ini juga mempengaruhi kepada proses kita untuk UTBK yang tertunda. Ya. Nah, begitupun juga banyak hal-hal kita yang mungkin kita les atau bimbingan tes atau TO jadi tertunda gitu ya. Nah, oleh karena itu pada sore hari ini kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk mendapatkan pencerahan dan nasihat nanti atau mungkin konsultasi dari Pak Agung Usadi mengenai bagaimana kita untuk mendaftarkan anak kita ya terkait dengan peraturan-peraturan yang baru juga saat ini ada LTMPT, kemudian jurusan-jurusan yang baru gitu ya atau jurusan-jurusan yang ada di PTN. Nah, nanti bisa kita kaitkan dengan hasil-hasil TO anak-anak kita sebelumnya. Memang ini agak berbeda kalau tahun lalu kita sudah tahu nilainya baru kita memilih jurusan, tahun ini kita berbeda, kita kembali ke 2018 ya, 2018 ke bawah, di mana kita pilih dulu baru nanti kita tahu nilainya. Jadi itu saja sedikit preambul dari kami. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Agung Usadi yang akan mempresentasikan. Jadi kita presentasi dulu dari Pak Usadi, setelah itu baru kita tanya jawab. Sekaligus nanti mungkin teman-teman bisa konsultasi ya mengenai kira-kira jurusan apa ya yang cocok berdasarkan nilai-nilai TO yang ada. Teman-teman mungkin semua udah punya nilai-nilai TO ya, baik nilai dari TO Bimbel maupun nilai-nilai TO yang kami selenggarakan di sekolah ya. Kita selama semester 6 ini sudah melaksanakan 5 kali TO ya yang dari komite ya, dari kita semua gitu. Baik, itu saja untuk mempersingkat waktu kami persilakan. Silakan Pak Agung Usadi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkah suara saya? Dengar suara Pak. saya? Ya, sorry. Ya, terdengar Pak. Terdengar ya? Dengar, jelas sekali. Judulnya itu memang menata pilihan rasional. Artinya pilihan rasional itu adalah pilihan yang terukur. Tiba-tiba, ini beberapa hari terakhir ini saya mendapatkan pertanyaan dari banyak siswa, Pak, saya mau ngambil teknik industri, mau ngambil FTITB, pilihan kedua saya elektro ITS. Loh, kamu tahu nggak FTI itu berapa? 909. Elektro berapa? Elektro ITS 824. Terus juga saya tanya,
nilai TU-mu berapa? 550 lah. Ini nggak rasional. Ya boleh saja. Memilih itu boleh saja, nggak ada larangan. Cuma jadi percuma gitu. Maka menata itu adalah yang mana, siapa, pilihan apa yang kita letakkan di SBMPTN, kemudian yang apa lagi yang kita letakkan di apa satu lagi, mandiri. Nah, itu nanti tergantung lagi ibu-ibu serta bapak, kalau ada bapaknya. Apakah ibu dan bapak ini risk taker alias gambler, berani mengambil risiko, atau konservatif? Saya konservatif, saya nggak berani. Maka kalau nggak berani, saya pakai nilai TO saya. Saya nggak akan melonjak-lonjak. Nanti kita lihat bagaimana mekanismenya. Itu sebabnya di saya tulis maunya ketemu dengan mampunya. Jadi maunya nggak melonjak-lonjak kalau saya. Nanti terserah ibu dan bapak. Itu sudah sebuah pilihan yang saya nggak bisa masuk lagi. Itu bagian dari family policy. Maju lagi Abigail. Ini. Minat. Jadi minatnya pasti saya ukur. Itu ada, kalau tekun di matematik ke aktuaria, tekun di bengkel IPA, laboratorium bisa ke bisa ke MIPA, bisa ke mesin, bisa dan seterusnya. Interpersonal communication ini IPA ya. Organisasi, teknik industri. Spasial bisa arsitektur, bisa geodesi, bisa geologi. Seni, FSRD, religi dan seterusnya. Jadi nggak lompat-lompat gitu loh. Om, aku mau ngambil FK. Pilihan kedua aku mau ngambil teknik industri, bubar itu. Saya di mazhab saya tidak mengenal atau saya batasi atau saya hindari IPA nyebrang ke IPS. Kalau saya hindari itu. Yang kedua, antar klaster juga saya hindari nyebrang. Lintas klaster, nanti saya kenalkan. Nah, yang sebelah kanan, itu yang terjadi dalam waktu 2-3 hari ke depan, subcluster. Sebelum tahun ini, pasti saya tanya, minatmu kemana? Dulu begitu saya, arsitektur, gitu, paling atas. Kekunci saya. Arsitekturnya mau kemana? Ke ITB, kekunci lagi saya, nggak bisa bergerak. Nah, sekarang saya berhenti dulu di subcluster. Begitu seorang anak itu bicara tentang arsitektur, maka sebetulnya arsitektur punya teman namanya interior, punya teman namanya lanskap, punya teman namanya PWK, perencanaan wilayah dan kota. Ini saya pecahkan dulu. Namanya subcluster. Dengan demikian, seorang anak yang suka sekali dengan arsitektur sebagai sebuah profesi, sebagai keilmuan, pada prinsipnya dia sudah memiliki 4 jurusan, 4 calon jurusan, yaitu interior, lanskap, arsitektur, dan Agung. Suaranya hilang, Pak. Agung. 4 loh. Kalau masing, sorry, suara saya hilang. Enggak. Sekarang udah muncul lagi, Pak. Halo. Ya, udah muncul lagi, Pak. Udah muncul. Udah muncul ya. Ya, udah. Oke. Sampai Halo. ini mungkin jaringannya saya lagi turun dulu ini. Suaranya agak pecah, Pak. Abigail, saya terdengar. Halo. Halo. Iya, Pak. Susah sekali kali ini. Nah, udah Ada Abigail. Suara saya. Suara Bapak pecah. Pecah. Terus bicara. Saya mundur atau saya maju.
Pak? Maju mundur tetap pecah. Caranya. Mungkin speakernya Pak. Biasanya itu internet connection sih, Mbak Rika. Soalnya lagi Iya. memang agak error hari ini internet Jaringan connectionnya. ini Atau pakai sedang hotspot hujan. lebih stabil. Pakai personal hotspot Pak, coba. Boleh nggak? Ini pakai personal. Kalau enggak pakai Oh, hotspot ada bawah ada personal wifi. hotspot. Bagus, udah bagus suaranya. Saya pakai yang handphone, Oh, mobile data itu sebenarnya yang bagus. mobile data. Bentar. Iya, masih pakai hotspot di rumah nggak ada. Jadi gimana suaranya ini? Dengar, Pak. Itu udah mendingan Pak. Udah bagus, Pak. Udah. Ya. Oke. Jadi kembali, kalau nanti suara saya tidak terdengar, tolong saya diperingatkan ya. Baik Pak. Itu anak yang senang memilih arsitektur, pada prinsipnya dia baru memilih keilmuan, dia belum memilih jurusan. Maka barang siapa senang dengan arsitektur, pada prinsipnya dia akan memilih interior, arsitektur, lanskap, dan PWK. PWK itu zaman kita dulu namanya planologi. Clear? Clear, Pak. Halo? Ya, Iya, Pak. clear. Dengeran ya? Ya. Abigail, tolong saya dikomentari terdengar apa enggak gitu ya? Dengar. Takutnya Iya. enggak? Ya. Nah, andaikan Bapak dan Ibu, interior itu ada di UI, arsitektur ada di UI sampai dengan Brawijaya, lanskap ada di IPB serta Udayana, PWK juga demikian, dari ITB sampai dengan Brawijaya, maka sebetulnya kalau kita jumlahkan, si anak itu sudah punya 10 pilihan. Bayangkan, jika dibandingkan kalau anak itu hanya milih arsitektur, berhenti ke kunci. Apalagi kalau dia terus milihnya arsitektur UI, waduh bubar lagi saya. Clear ya dasar berpikirnya? Abigail, Iya, Pak. tolong saya lanjut gitu, kasih Iya, itu iya, saya lanjut. bisa Lanjut. ya monitor. Nah, subcluster ini saya pakai sekarang supaya anak-anak itu lebar pilihannya. Karena pada prinsipnya kegagalan seorang anak itu karena dia mengunci dirinya sendiri. Om, aku hanya mau FKUI, bubar itu. Kenapa bubar? Karena di Indonesia ini yang namanya FK itu cuma ada 2+2. UI, UGM, terus baru turun sedikit UNER, turun sedikit lagi UNPAD. Bayangkan betapa susahnya. Jadi yang menyusahkan diri sendiri itu diri sendiri. Maka sekarang saya pakai subcluster. Siapa yang suka dengan teknik kimia? Teknik kimia itu punya teman namanya teknologi pangan. Punya teman namanya farmasi. Punya teman namanya teknobioproses. Punya teman namanya teknik nuklir. Punya teman namanya bioenergi. Coba bayangkan, ada berapa pilihan, Abigail? Ada 6. 6. 6 kali kalau masing-masing ada 2 universitas saja. 6 kali 2 berapa? 18. Ya, ada 18 pilihan. 18 pilihan ini, masa satu aja nggak masuk? Itu cara berpikir saya. Nah, kemudian hari ini, siang tadi, saya sudah kirimkan ini subcluster ke grup 26, ke Bu Rika, sama satu lagi grup apa ya? 26 juga. Jadi ibu-ibu serta bapak yang ingin mendapatkan subcluster ada di Bu Rika CS. Silahkan nanti dipelajari. Ya, Pak. Maju lagi Abigail. Ya. Teman-teman, ini saya record ya, jadi tidak perlu di foto atau di record. Nanti saya akan bagikan hasil record presentasi. Ya, jadi sebelah kiri ini pasti sudah dijalankan oleh teman-teman. Bapak dan Ibu sudah menjalankan, anak saya mau kemana. Tapi jangan dikunci sekali lagi. Pak, anak saya hanya mau teknik industri UI. Waduh, susah buat saya itu. Karena teknik industri UI ada di atas. Lebih senang kalau di
disebutkan anak saya kepengennya ke teknik industri. Baru kita cari nanti ada di mana saja, temannya siapa saja, dan seterusnya. Maju lagi, Abigail. Ini, klaster. Begitu anak kita milih teknik industri, berarti engineering. Begitu anak kita milih kedokteran, farmasi, health science. Begitu milih sekolah bisnis di IPB, berarti bisnis. Jadi pilihan satunya, pilihan satu saya teknik industri UI. Pilihan kedua saya farmasi UI. Nah, itu bubar itu. Karena dia lintas klaster. Pada nanti di processing data itu ada bobot. Kan tadi sudah saya sampaikan, ada bobot per mata uji. Bobot itu ditentukan dirujuk, ditentukan oleh jurusan tujuan. Itu bobotnya. Itu yang susah. Lupakan itu, tetapi maksud saya, kalau sudah berada di cluster engineering, ya engineering aja. Itu kecuali nanti pindah lagi di mandiri, silahkan. Maju lagi, Abigail. Ini posisi terakhir yang saya peroleh. Mudah-mudahan saya tidak salah. Bayangkan sekarang MIPA, ITB, itu di posisi atas. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, posisi atas. Nah, stay di data saya, boleh berbeda datanya. 878. Di bawahnya, hati-hati, mulai muncul FTTM Cirebon, mulai muncul SAPPK Cirebon, mulai muncul FTI Cirebon. Loh, kok Cirebon? Ternyata Cirebon ini sekarang di atasnya FTMD, di atasnya FTTM. Oh, jadi sekarang FTMD di bawah, Pak? Iya. Maka hari ini tadi, Pak, kalau gitu saya milih FTMD, kan sekarang gampang ditembus. Waduh, ini salah kaprah lagi. Yang namanya ITB, paling rendah pun itu sudah di atas. Itu lihat, SITHS. Berapa, Abigail, skornya di situ? 691. 691 itu 700. Jadi Bapak Ibu, kalau mau tembus ITB, maka TO-nya layak melintasi 700. UI, itu teknik industri 829. Ini data saya loh. Kita boleh berbeda, silakan aja. Karena nggak ada data passing grade yang officially. Nggak ada. Mesin di atas, kedokteran di atas. Yang saya menyebutnya affordable. Affordable itu bukan berarti di bawah ya. Yang terjangkau. Teknobioproses 601. Bayangkan, sama kan? Yang paling affordable di UI itu 600-an. Sama kan dengan ITB? Masuk lagi, Abigail. UGM 800-an. Betul kan tadi? Berada di 800-an. Terus yang affordable, akuatik 549 UGM. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, UGM itu rata atas, tidak ada yang di bawah. Tuh. Terus kalau di deretannya Unpad, Brawijaya, UNS, serta UPN, itu ternyata yang IPA, yang affordable, itu Unpad, peternakan. Undip, perikanan tangkap, UPN, agribisnis, UPN Jakarta, 561 gizi. Ini lanskapnya. Posisi terakhir, mudah-mudahan kita nggak berbeda tentang angka. Jangan khawatir kalau berbeda. Skor bisa berubah, tetapi grading tidak berubah. Cek, boleh, IPS. Dari dulu, IPS yang namanya akuntansi, ya di atas. Belum pernah terdengar akuntansi di bawah. Psikologi, ya di atas.
Manajemen yang di atas. Berarti grading itu di atas. Skornya bisa berubah, tapi gradingnya tidak berubah. Maju lagi Abigail. Ini. Tips saya pertama, tolong Bapak dan Ibu cermat. Cermat itu artinya no room for error. Jangan sampai akunnya salah nulis. Jangan sampai si anak ini sakit, nauzubillah min dzalik, sehingga ketika tes ditolak karena temperaturnya tubuhnya tinggi. Kalau udah begini, mau ngapain? Coba bayangkan. Saya belum mendapatkan informasi kalau dia ditolak di SBMPTN bagaimana gitu. Padahal SBMPTN itu akan menghasilkan nilai UTBK. UTBK itu dipakai di mana-mana, kan jadi no room for error. Tidak boleh baper. Kalau mau konsisten, gunakan data. Ya. Terus yang berikutnya, fight, militan. Bapak dan Ibu, anak-anak, jangan berpikir gap year. Yang menyatakan tahun depan itu masih ada siapa? Coba bayangkan. Saya sudah mendapat skenario, boleh jadi kalau belum beres juga akan diundur. Nah, mudah-mudahan Juni sudah mulai keluar. Tapi kalau tidak, September. Kalau September belum beres juga, Desember. Bayangkan, kapan mau kuliah? Jadi jangan berpikir gap year. Maksimumkan agar lolos di SBMPTN tahun ini. Tanggal 2 Juni besok atau tanggal 12 Juli. Ya, maju lagi Abigail. Ini jurusan-jurusan baru. Kenapa jurusan baru saya tayangkan? Karena yang tahu tidak banyak. Begitu yang tahu tidak banyak itu artinya yang tiap hari melototin medsos, itu yang tahu. Maka kemudian kompetitor kita tewas. Gajah Mada buka jurusan baru, teknik biomedis. ITB di Cirebon buka jurusan baru, FITB. UPI Bandung jurusan Brawijaya buka aktuaria serta kehutanan. Erlangga sejak berapa bulan yang lalu membuka 5 jurusan baru. ITERA buka jurusan biomedis sama kelautan. Nah, ini layak kita lihat. Pasti Bapak dan Ibu akan tanya, Pak, akreditasinya bagaimana? Ya namanya jurusan baru nggak ada yang langsung akreditasinya A. Tetapi insya Allah yang namanya PTN, ketika nanti anak ibu akan wisuda, insya Allah akan jadi A. Apakah kita mau nunggu 5 tahun lagi sehingga jadi A? Itu pertanyaan saya sebetulnya. Mau sekarang, mumpung kesempatan ada, atau 5 tahun lagi ya terserah. Ini peluang yang ada di jurusan baru. Maju lagi Abigail. Kalau saya pakai matriks ini, maka sebetulnya setiap anak itu memiliki 35 kemungkinan. Apabila dimulai dari SNMPTN. Jadi ada 20 PTN, ditambah 9 jalur internasional, 3 jalur MOU, dan 3 jalur uniqueness. MOU ini 3 jalur ada di ITS, UGM, serta IPB. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya MOU dengan universitas tersebut, itu juga bagian dari peluang. 3 jalur uniqueness ini contohnya adalah kalau kita hafal 30 juz. Atau kalau anak kita jadi ketua OSIS. Saya udah punya beberapa contoh di mana dia jadi ketua OSIS dan diterima di IPB. Dengan demikian peluangnya ada lebih dari 20. 35. Bapak dan Ibu, andaikan saja ada 20 kemungkinan, masa Bapak dan Ibu satu saja nggak dapat? Ini yang harus kita sadari. Ya, maju lagi Abigail.
Ini maunya setara dengan mampunya. Ini mazhab saya. Ya, boleh kita berbeda. Tapi saya merasa bahwa tahun ini maunya itu harus setara dengan mampunya. Terus mampunya sama dengan nilai TO. Kenapa logika saya semakin tajam menyatakan bahwa maunya setara dengan mampunya? Bapak dan Ibu, peserta tahun ini 1,2 juta siswa. Apakah kita mengacak? Om, aku mau masuk teknik industri. Teknik industri di mana? Di ITB. Nggak ada. Di ITB ya FTI, Fakultas Teknologi Industri. Menyebutkan saja sudah salah. Jadi hati-hati. Kalau gitu aku ngambil teknik industri di UI. Berapa nilai TU-mu? 550. Ya nggak bisa. Mungkin nggak nanti saya naik? Ya mungkin saja. Tapi mau gambling. Bapak dan Ibu, sekarang COVID. Maka peluangnya jadi tersendat gitu loh. Karena COVID. SBMPTN jalan. Ya, katakan SBMPTN jalan. Begitu mandiri, akan lancar nggak? Belum tentu. Contohnya Brawijaya. Brawijaya kemarin sudah membuka peluang dan tesnya di mana? Di Malang. Sudah muncul suara-suara. Sudah beres belum ya COVID? Nah, yang menyatakan akan mengandalkan pada mandiri Brawijaya itu siapa? Jadi Bapak dan Ibu, anak-anak, mulailah setara dengan mampunya. Apakah saya akan menjerumuskan? Enggak. Saya pasti tetap akan meminta Anda, anak-anak, itu masuk di A380 double decker SQ Paris Singapura. Enggak logis kalau saya terus menjerumuskan. Nanti kita lihat. Maju lagi Abigail. Ini, kalau dipakai nilai TO, TO yang mana? Apakah TO yang rendah? Kalau dipakai TO yang rendah, itu namanya bermain aman. Safety player. Yang namanya Agung Usadi itu biasanya dia safety player. Dia nggak mau spekulasi. Atau maksimum di ratanya, rata-rata. Bermain optimum. Apakah berani kita main di TO tinggi? Berani aja. Asalkan kalau itu dipasang di SBMPTN, asalkan kita langsung membalance dengan 2 pilihan rendah. Jadi 1 pilihan tinggi, biasanya saya balance di mandiri dengan 1 pilihan rendah. Supaya berpeluang. Untuk menambah peluang, ya namanya saya kan konservatif. Saya tambahin 1 lagi, maka biasanya 1 tinggi, saya imbangin dengan 2 rendah. Terus baru masukkan, padankan skor UTBK tersebut dengan passing grade jurusan. Ya. Jadi kalau passing grade-nya sekitar 605, mau masuk UI, geologi. 601 geologi seingat saya UI. Atau geofisika. Tapi Om, aku nggak mau. Aku mau teknik industri, ya balik lagi. Itu namanya baper. Apakah boleh? Boleh saja, nggak ada larangan kok. Cuma tetap jangan buang kartu yang menyatakan sesudah SBMPTN itu akan mulus menuju mandiri itu sopo. Kalau tiba-tiba COVID naik lagi, kan bubar lagi itu. Ininya kita, skenario waktu kita. Maju lagi, Abigail. Ini contoh-contoh apa jenenge skor. Jadi kalau Brawijaya itu kedokteran mana, Abigail? 746. Mesin 755. Maju lagi Abigail. Ini Brawijaya.
Ini masih Brawijaya. Coba bayangkan, geofisika, tunjukkan Abigail, geofisika di Brawijaya, bawah, terus bawah, stop, atas lagi ke atas lagi. Teknik geofisika. Ini loh, di atasnya, itu 571. Ya, di UI geofisika itu 607. Lebih tinggi mana? UI. 603 atau 605. Let's say seperti itu. Kalau anak kita angkanya 605, lebih aman mana? Teknik geofisika Brawijaya atau geofisika UI? Itu yang menjadi bahan diskusi. Berani nggak Ibu masang geofisika UI? Berani kalau Ibu risk taker. Kalau seperti Agung Musadi, nggak berani karena dia konservatif. Dia pasti akan ambil Brawijaya, dia akan safety player. Loh, kapan saya akan masuk UI? Gampang. Nanti kan ada SIMAK, hajar lagi di SIMAK. Dengan catatan SBMPTN tidak binding. Sampai sekarang SBMPTN belum binding. Mari nanti kita cermati. Mudah-mudahan nasib SBMPTN itu tidak sama dengan nasib SNMPTN. Apabila sudah diterima di SBMPTN, dia tidak boleh ikut mandiri. Nanti kita ikutin satu-satu. Kita cermati satu-satu. Maju lagi, Abigail. Ini ITB. Bisa terlihat, data ini mungkin sudah berubah. Gradingnya tadi. Tapi bisa dilihat bahwa FTI 909. SITAS 691 bisa berubah. Tetapi berubahnya di internal ITB sendiri. Kalau dikaitkan sama luar, ya tetap di atas dia. Itu ya, maju lagi Abigail. Ini UGM. UGM kedokteran Biro. 779. 779. Hati-hati Bapak dan Ibu yang memilih FK. FK itu standar deviasinya tipis. Hanya beda 1,6 sama 1,2. Sekali kita tergelincir, ya hilang udah ke laut. Itu bedanya FK sama yang lain. FK standar deviasinya tipis. Maju lagi. Masih UGM, maju lagi. Ini FK. FK putarannya UI, UGM, UNER. Terus putaran di luar, Inter. Inter UI, Inter UNER, Inter UGM. Inter UGM namanya IUP, International Undergraduate Program. Kemudian lingkaran luarnya lagi, ada Undip, Unpad, UIN Jakarta, UNS, Universitas Negeri Jember, Unsud. Sekarang ditambah satu lagi, Abigail nanti dikoreksi. Namanya Untirta, Universitas Tirtayasa yang ada di Cilegon. Di ujung kanan, nanti kita ketemu UNUD, Bali. Ini FK. Ujung kiri, di atas utara, di utara, kita ketemu Unhas, Makassar. Di sebelah kiri, di Sumatera, kita ketemu PTN Wilayah Barat. PTN Wilayah Barat ini berada di pesisir barat Sumatera. Ada picture-nya, Abigail? Ini. Jadi pesisir barat. Ada Unila, Lampung, ada UNSRI, Palembang, ada UNAN, ada USU, ada USIAH. Yang paling optimum menurut saya adalah Andalas. Kalau kita milih FK. Waduh Pak, kok jauh benar? Bu, di Jawa itu FK-nya sudah rapat sekali, silakan. Nanti kelihatan. Ya. Andalas buat saya di PTN Wilayah Barat optimum. Maju lagi. Ini contohnya tadi. Setiap siswa kalau di FKUI itu cuma beda 1 poin.
Kalau di UGM cuma beda 1,26 poin. Tergelincir 1 poin saja, angka saya 700 berapa? Angka saya 699 gitu, nggak masuk udah. Karena minimumnya 700 kalau di UGM. Kalau di UI, angka saya 719, nggak masuk lagi. Bayangkan 719 nggak masuk, karena standar deviasinya tipis. Ini data saya ya, kita bisa berbeda pendapat. Maju lagi Abigail. Ini struktur. FK, pasti punya teman FKG. Punya teman lagi FKM, turun. Punya teman lagi gizi. Di mana-mana strukturnya begini, baik di PTN 1, PTN 2, maupun PTN 3. Pasti begini strukturnya. Jadi buat saya simpel kalau mau bicara strategi. Pilihan saya nomor 1 adalah FKUI. Pilihan saya nomor 2 adalah Gizi Brawijaya. Kan lompat udah. Bapak dan Ibu, pilihan 1 serta pilihan 2 sebaiknya jangan kue lapis. Pilihan 1 adalah stay ITB. Pilihan kedua FKUI. Wah, ya nggak main itu. Itu bojibeh. Tibo siji, tibo kabeh. Jadi harus berbeda signifikan antara pilihan 1 dan pilihan 2. Signifikannya berapa? 150 poin. Ini pengalaman empiris saya, jadi jangan dicari di internet, nggak ketemu, karena menurut saya akhirnya 150 poin itu berangkat dari 15%. Jadi pilihan pertama sama pilihan kedua itu harus berbeda skor 150. Baru berbunyi. Maju lagi, Abigail. Rasanya udah tinggal sedikit lagi. Ini posisi sebuah SMA. Dia hanya kenal UI sama ITB. Di ITB, dia hanya kenal stay FTMD sama FTI. Bayangkan, maka SMA tersebut, saya menyebutnya SMA Piranha 1, itu terjadi PMP. Piranha makan piranha. Loh, jadi nggak bisa dong masuk ITB nanti dulu. Pertanyaannya, nggak bisa masuk ITB atau nggak bisa masuk stay FTMD FTI. ITB ya bisa, orang selain stay FTMD sama FTI mereka nggak mau. Kenapa nggak kita ngambil SITHS, SITHR? Apa itu SITHS? Nah, mulai lagi, dari awal lagi, lembar awal. SITHS itu terdiri dari 2 jurusan, biologi sama mikrobiologi. Apa itu mikrobiologi? Bukankah sekarang persoalan vaksin itu adalah persoalan ranahnya mikrobiologi? Mulailah berstrategi. Piranha 2 lebih bijak, dia menyebar. Dengan demikian, Bapak dan Ibu, strategi kita salah satu poinnya adalah tolong menyebar. Jangan ngumpul. Saya hanya mau, udah susah itu kalau hanya mau. Sanggup kita head to head dengan Piranha? Itu ya. Maju lagi Abigail. Ini nanti ketika simak, lewat dulu aja. Simak UI nanti ketika mandiri. Bisa lewat. Ini subcluster, suka banyak sekali orang tanya, anak saya suka komputer. Terus saya tanya, komputernya itu maksudnya apa? Teknik komputer, sistem informasi, apa ilmu komputer? Nggak tahu, Pak. Lah, ibu milih tapi nggak tahu. Itu artinya ibu itu baper. Hanya milih berdasarkan yang dia tahu. Dengar-dengar. Padahal ini kita pecah 3. Ada teknik komputer, ini kita sudah mulai main di subcluster ya. Ada ilmu komputer, ada sistem informasi. Kalau ini ada 3 ini saya sebar, ada di UI, IPB 2, 3 ITB, 4 Unpad, 5 Undip, 6 UGM, 7 ITS, 8 UNER, Brawijaya 9, 10 UNS. Ada berapa peluang, Abigail? 10 kali 3? 30. 30. Yang menyatakan anak saya tidak diterima dimanapun pada ranah komputer itu siapa? Ini baru universitas-universitas yang terdengar.
Kita belum masukin UPN Jogja. Kita belum masukin UPN Surabaya. Kita belum masukin UPN Jakarta. Kita belum masukin UIN. Kita belum masukin UNJ. Peluangnya banyak sekali, Bu. Itu, maju lagi, Abigail. Ini sebelah kiri. Jika suka di matematik, maka pada prinsipnya dia punya 4 kemungkinan. Matematik, statistika, aktuaria, data science. Data science baru saja buka di UNER. Maka andai kan matematik ada 10 universitas, 10 PTN, statistika ada 4, aktuaria ada 3, 10 tambah 4 tambah 3, 17. Ditambah data science ada 1, berarti ada 18 kemungkinan. Yang menyatakan tidak diterima siapa? Tapi Om, aku hanya mau aktuaria UI, ya bubar lagi. Berarti dia mengunci dirinya sendiri. Hati-hati ya, hati-hati. Rata-rata itu fail dikarenakan kita sendiri. Maju lagi, Abigail. Ini tentang energi. Sebelah kiri nanti ketemu bioenergi ada di ITB Jatinangor. Nanti bioenergi Jatinangor itu ketemu dengan punya teman, punya sahabat namanya Teknik Nuklir UGM. Bioenergi tidak dilihat di ITB Jatinangor, Teknik Nuklir UGM juga tidak dilihat. Bukankah itu peluang? Maju lagi, Abigail. Sipil, lebih banyak lagi sipil. Saudara-saudaranya, ada sipil, ada teknik sungai di Brawijaya, maka muncullah BUMN namanya Berantas Abipraya. Ada teknik kelautan, bahasa Inggrisnya offshore construction, ada teknik sumber daya air, ada di ITB Jatinangor, ada rekayasa infrastruktur lingkungan, ini adiknya teknik lingkungan. Teknik lingkungan sendiri punya saudara, namanya kesehatan lingkungan. Jadi seseorang anak yang akan ngambil sipil, pada prinsipnya dia punya saudara sipil, sungai, kelautan, sumber daya air, rekayasa infrastruktur lingkungan, dan lingkungan. Ada 6. Tambah kesehatan lingkungan, 7. Tambah K3, 8. Andaikan masing-masing 8 ini ada 3 PTN, 8 kali 3 berapa, Bika? 24. 24 kemungkinan yang menyatakan anak saya tidak diterima itu sopo. Jadi cara berpikirnya seperti itu, jangan ngunci duluan. Kalau ngunci susah. Udah. Maju lagi Abigail, rasanya udah tinggal berapa lagi ya? Ini teknik lingkungan tadi sudah. Maju lagi Abigail. Mesin. Mesin punya teman namanya metalurgi material. Di UI namanya metalurgi material, di ITS namanya material metalurgi. Punya teman lagi namanya perkapalan. Perkapalan ada di ITS, ada di Undip, ada di UI, ada di Unhas. Mesin sekitar tahun 60 itu melahirkan teknik industri. Jadi mesin itu juga luas. Ada perkapalan, ada mesin, ada metalurgi, ada teknik industri 4. Kalau saja masih ada PTN-nya 3, itu minimum, berarti ada 12 kemungkinan. Kita masih bicara Jawa ya. Kalau mau ditambah dengan ITERA, silahkan. Institut Teknologi Sumatera. Institut Teknologi Sumatera itu ITB-nya Sumatera. Maju lagi Abigail. Teknik kimia. Teknik kimia itu pada prinsipnya kerap dikenal sebagai proses engineering. Merubah bahan baku menjadi bahan jadi. Kalau merubah bahan baku menjadi obat-obatan, namanya farmasi. Sebelah kiri. Kalau dari bahan pangan, menjadi aqua, menjadi susu, itu namanya teknologi pangan. Kalau dia di ITB, teknologi pangan, sudah tajam. Dia jadikan teknik pangan. Ini satu-satunya ada di ITB. Di UI,
teknik kimia yang mendasarkan diri pada environmental consideration namanya teknobioproses. Jadi luasnya minta ampun yang menyukai teknik kimia. Hati-hati, teknik kimia itu tidak serta-merta sama dengan kimia. Saya lebih senang pakai kata proses engineering. Maju lagi, Abigail. Arsitektur, tadi udah demikian. Arsitektur punya saudara, di sebelah kiri namanya interior, di sebelah kanan namanya landscape, di atas namanya PWK. Saya pernah menghitung, ini akan mempunyai peluang lebih dari 10. Tapi Om, aku hanya mau arsitektur UI ya, Pak, bubar lagi. Ya, jangan dulu dikunci. Di awal jangan dulu dikunci. Karena begitu mengunci di otak kita, itu juga terkunci. Kita nggak open mind. Maju lagi, Abigail. Terus, teknik fisika, siapa yang suka dengan teknik fisika, instrumentasi, teknik biomedis, itu teknik fisika. Maju lagi. Ini tadi udah cerita, mesin melahirkan teknik industri ITB melahirkan SBM. Jadi SBM ITB itu diterbitkan oleh teknik industri. Terus sekitar, kalau saya nggak salah menjelang 10 tahun yang lalu, teknik industri melahirkan kembali satu jurusan namanya MRI, Manajemen Rekayasa Industri. Konon, kata I akan berubah menjadi inovasi. Manajemen Rekayasa Inovasi atau Manajemen Inovasi. Ini keren buat saya, MRI. Maju lagi. Tadi biologi, siapa yang suka dengan biologi akan ketemu dengan SITHS, SITHR, bioenergi, bioteknologi. Ada di mana-mana yang menyukai biologi. Maju lagi, Abigail. Ini yang menyukai matematik, sebarannya ada di statistik, ada di IT. Komputer itu basisnya matematik, logika. Muncul lagi di geodesi, muncul di geofisika, muncul di operational research, muncul di aktuaria. Aktuaria itu basisnya adalah matematik. Maju lagi. Ini yang suka dengan FK. Biasanya anak-anak FK itu militan, hanya mau FK. Cuma saran saya, tabahlah sampai akhir. Tidak saja masuknya, tetapi juga kuliahnya. Tuh, FK, sepengetahuan saya, itu putarannya besar. Saya pernah tahun lalu, itu anak itu, siswa itu, sudah daftar sampai dengan FK Unsrat. Samratulangi. Diterima? Enggak. Jadi harus hati-hati. Ya, FK itu standar deviasinya tipis. Maju lagi. Oh ya, sebelah kiri ada, balik lagi kiri. Ada FKH, kedokteran hewan. Jangan diabaikan kedokteran hewan. Kedokteran hewan itu, kalau bapak-bapak dan ibu melihat di Jalan Ampera sampai Kemang, itu muncul dalam bentuk pet shop. Maju lagi. Maka ini tadi sudah saya sebut, jika saya konservatif, bukan risk taker, maka SBMPTN saya pasang di posisi rata. Nggak berani saya main atas. Saya, Bapak dan Ibu ya, silakan Bapak dan Ibu bermain sendiri. Mandirinya berdasarkan TU tertinggi, boleh satu pilihan. Tetapi saya imbangi dengan satu pilihan berdasarkan TU terendah. Jadi muncul lagi peluang. Kalau saya pilih berdasarkan TU tertinggi, terkunci lagi saya. Ya, maju lagi Abigail. Ini masih ada kesempatan, masih ada. Bukankah kelas inter yang baru muncul adalah UGM serta Undip? UGM pun baru sampai batch 2 yang digabung dengan batch 3. Undip baru saja selesai. Tapi yang lain seperti UI, ITB, IPB, UNER, ITS, Brawijaya, UNSUD, UNPAD,
belum mulai. Pada umumnya schedule masing-masing berbeda. Tentang schedule, Bapak dan Ibu, hati-hati. Sekarang schedule itu sebelum kemarin schedule itu yang terakhir adalah UI. Jadi semuanya numpuk di UI. Pertanyaan saya, kalau UI nanti kita fail, terus mau sekolah di mana? Lah, sesudah UI nggak ada. Tiba-tiba kemarin muncul Brawijaya. Jadi Brawijaya itu posisinya terakhir. Pertanyaannya adalah tesnya di Malang. Itu yang nanti harus dicermati. Bapak dan Ibu, tolong diperhatikan tentang schedule. Anak-anak kita itu mungkin tabah, tapi tidak lenting. Begitu tidak masuk, nangis bombay. Tidak cepat bangkit kembali. Maka kemudian siapkan satu kemungkinan yang terakhir, valid, dan pasti. Sehingga Ananda itu pede. Dari situ, dari statement ini, maka kemarin saya sarankan, kalau bisa ngambil undip, ambillah. Sekarang yang ngambil undip, merasa plong. Dia akan bertempur dengan lebih pede. Maju lagi, Abigail, tinggal 3 lagi kalau nggak salah. Ini, masih ada kartu truf? Ya. Masih ada vokasi. Politeknik, ada 8 yang ikut. Tetapi saya dengar, saya mohon nanti dikoreksi, Politeknik ini nggak bisa disandingkan dengan PTN. Jadi kalau kita milih Politeknik, ya harus milih Politeknik. Masih ada jalur lain? Ya, prestasi tadi. OSIS, PKM, program kemitraan. Apa? Satu lagi kok jadi lupa. Mandiri Abigail ya? apa ya PKM? Mandiri ya? Oh ya, program kemitraan dan mandiri. Jadi yang punya MOU dengan ITS, dengan UGM, dengan IPB, silakan dikejar. Maju lagi, terakhir ya. Ini sebaiknya menggunakan daftar passing grade yang konservatif. Jadi jangan cari yang rendah. Kalau perlu cari nilai yang tinggi. Supaya kita valid gitu loh. Jadi kalau kita lompat galah, galahnya jangan terlalu rendah. Kita nggak teruji di situ. Terus lakukan tes skolastik. Karena skolastik ini sebetulnya adalah mengukur tingkat kecocokan. Tidak mungkin lolos skolastik, anak yang ceroboh, terus dia ngambil kedokteran. Pasti kedokteran itu tidak boleh ceroboh. Seperti itu contohnya skolastik. Maju lagi. Ini nanti saja, kalau kita punya kesempatan insya Allah ketemu, tatap muka, saya akan jelaskan. Nah ini saran saya berdasarkan 5-10 tahun ke depan. Saya usulkan yang IPA, tolong lihat ITB Cirebon. Pada saat itu ITB Cirebon masih di bawah. Pada saat saya nulis ini. Ternyata sudah di atas. Terus ada 3 jurusan baru di UNER tadi. Robotika, data science, sama satu lagi, nanoteknologi. Pilihlah SITHS. Ini akan melambung SITHS sesudah ini. Di IPB ada jurusan juga nggak dilihat, namanya IKK, Ilmu Keluarga dan Konsumen. Bioenergi tadi sudah. ELIN itu singkatan dari elektronika dan instrumentasi. Material itu ilmu masa depan. Perikanan tangkap, ketika nanti peternakan akan susah cari lahan, tinggal laut yang belum. Perikanan tangkap. Instrumentasi itu juga bagus, teknobioproses itu masa depannya bagus, biologi masa depannya bagus, yang lain IPS. Maju lagi. Good luck. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, jangan lupa ke panti asuhan. Ya, jangan lupa. Itu juga faktor yang tidak bisa kita abaikan. Demikian, Abigail. Saya kembali ke Bu Rike. Monggo. Baik. Terima kasih Pak Agung Gusadi atas pencerahannya. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Ini sudah ada satu Pak pertanyaan dari Ibu Vika Sari ya. Mbak Vika mau langsung ditanyakan sendiri? Mbak Vika? Saya bisa chat di situ.
Halo, mau langsung ditanyakan aja Pak, Bu Vika? Nggak usah Mbak. Oh, oke. Ada yang mau bertanya? Silakan langsung aja Pak, langsung ditanyakan ke Pak Agung Usadi. Kalau udah tempat kami persilakan. Bapak Ibu. ITB doang ini. Bu Bapak ada yang mau bertanya? Ibu dan Bapak, saya mohon ditanya. Kalau nggak ditanya, yang ada di pikiran saya nggak keluar, Bu dan Bapak. Misi Pak, saya orang Iya. tuanya Mufasa Arvel. Ayahnya Mufasa Arvel izin bertanya. Ya, silakan Monggo, Bapak Andri Mufasa Parsel Ya, dari IPA 1 ya. Silakan ya. Pak Ibu. Tadi beberapa kali Pak Septen, Pak Agung menyebutkan deviasi. Saya agak kurang jelas nilai deviasi yang Pak Agung maksud itu apa sih sebenarnya. Jadi kali ini ada deviasinya kecil, ada deviasinya besar ya. Kayak Fakultas Kedokteran UI 1, sekian, terus UGM 1,262 sekian. Nah, itu maksudnya apa ya, Pak? Boleh tolong dijelasin nggak? Maksud dari nilai deviasi itu. Jadi deviasi ini adalah seberapa lebar nilai tersebut di sebuah jurusan itu ada. Yang saya maksud, katakan di FKUI, ini sepengetahuan saya ya, saya empiris. FKUI itu antar siswa cuma 1 poin. Oh, antar siswa ya. Ya, maka kemudian saya duga standar deviasinya 1. Maka kalau saya punya nilai 718, saya sudah kelempar. Karena 718 itu adalah di luar 719. Jadi 720 dikurangi 1. Nah, ini yang saya sebut standar deviasi. Ada nggak standar deviasi? Susah dicari, Pak. Susah dicari, saya hanya berdasarkan pengalaman saja. Kok susah sekali ya FK? Ternyata FK itu mudah sekali kita tergelincir. Kita sangka dengan angka 718, kita sudah aman masuk FKUI. Ternyata kita lupa ada deviasi 1 poin. 718 nggak masuk. Ini yang saya mohon izin kalau saya salah, tapi empiris saya menyatakan demikian. Jadi yang standar deviasinya tipis itu ada di kedokteran. Standar deviasi yang saya duga tipis itu juga ada di STEI ITB, STEI. Saya duga. Mungkin juga ada di FTI ITB, mungkin juga ada di FTI, satu Jangan lagi apa? tutup kodenya. Sorry. FTMD. Nah, semakin ke atas sebuah jurusan, apa saja sih yang di atas? Kalau IPA, kedokteran, itu di atas. Teknik industri, di atas. Fasilkom, UI, itu di atas. Yang berbau komputer, di atas. Nah, itu biasanya Bapak, itu deviasinya tipis. Cuma saya nggak tahu seberapa tipis. Kalau saya nilainya, kalau umpamanya teknik industri itu menerima 750, nilai saya masih 725. Diterima nggak? Biasanya lebih diterima dibandingkan kalau saya masuk kedokteran. Standar deviasinya lebih besar. Tapi berapa itu empiris. Jadi mungkin semakin ke bawah sebuah jurusan, itu semakin lebar deviasinya. Demikian Pak Andri. Terima kasih Pak.
jawaban. Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Andri. Berikutnya ada yang mau bertanya Pak dari Pak Budi Ibrahim. Silakan dari MIPA 1 Pak. Selamat sore, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Saya kan waktu itu ikut sosialisasi UTBK, nonton di YouTube, itu kata Ketua LTMPT-nya sendiri, dia berkata bahwa ada beberapa univ yang memang berpesan ke pihak LTMPT-nya bahwa dia nggak mau pilihan kedua, apalagi kayak jurusan-jurusan yang banyak peminatnya, contohnya kedokteran. Nah, saya ingin bertanya, Pak, apakah Bapak punya informasi tentang apa aja univ yang nggak mau pilihan keduanya, yang nggak mau memprioritaskan pilihan keduanya, Pak? Soalnya jujur, kita semua di sini bingung, Pak. Ya, Pak, terima kasih. ini Ibu ya berarti ya, Bu? Ya, Ibu. Ya. Ini anaknya sendiri, Pak. Ya. Oh, oke. Baik, Ayah. Tadi kamu bilang, oh ya, oke. Silakan. Silakan, Pak. Ibu siapa tadi? Ibu siapa? Sorry. Ini Pak, ini tadi ada bapaknya, tapi bapaknya keluar, sehingga anaknya Pak, si Ayah namanya dari MIPA 1. Ayah. Ya. Pada prinsipnya Ayah, nggak ada yang mau di nomor 2 kan. Jadi, saya sering mendapat pertanyaan gitu. Pak, saya dengar di sana baper nggak mau nomor 2. Lah, di mana-mana juga nggak mau. Tapi ada hitung-hitungannya. Kenapa nomor 2 itu tidak workable? Biasanya Ayah, dalam pengalaman empiris saya, pilihan 1, apalagi ketika zaman passing grade itu tahun 2017-an. Oh, lagi main. Pilihan 1 ke pilihan 2 Ayah, itu harus berbeda 15%. Ya, ini lebih. Dulu saya menghitungnya seperti itu. Kalau memang demikian Ayah, pada situasi UTBK, di mana skornya 0 sampai 1000 katakan, 15% ini 150. Kebayang Ayah ya? Jadi pilihan 1 sama pilihan 2 itu layak berbeda 150. Siapa teman kamu Ayah? Yang dulu. Maka Ayah, lihat di FK. Andaikan pilihan pertama kita FKUI. 720. Skor tercatat paling rendah. Pilihan keduanya di mana, Ayah? Ya dikurangi 150. 720 dikurangi 150 berapa, Ayah? Jauh amat loh. Mau kemana? Papua. Cupu amat. 720 dikurangi 150. 570, Pak. Nah, begitu ketemu dengan angka 500-an, udah nggak ada lagi pilihan untuk kedokteran. Itu sebabnya pilihan kedua kerap tidak workable. Karena layak berbeda 150. Kecuali memang pilihan kedua kita sadari tidak lagi di kedokteran. Itu Ayah. Jadi ada hitung-hitungannya. Kalau ditanya yang baper, yang mana, saya nggak berani nyebut. Tapi prinsipnya saya lebih senang pakai hitung-hitungan. Seperti itu. Itu Bu Rika, Ayah. Baik. Ya Pak, terima kasih. Ayah gimana Ayah? Iya Bu, bagus. Luar biasa Pak. Ya. Bu Nuriza, Pak. Nuriza, mamanya Diwan dari MIPA 2. Silakan Bu Nuriza. Ya, makasih Mbak Rike. Selamat sore Pak Agung. Saya orang tuanya dari Diwan MIPA 2. Saya ada dua soal mau tanyakan ke Pak Agung. Pertama, tadi kan mungkin saya keselip ya tentang Pak Agung tadi jelaskan tentang grading system yang di beberapa universitas terendah dan tertinggi itu, yang teratas sama terbawah ya terendah. Itu sumbernya sebenarnya boleh tahu ya dari mana. Kedua, oke, seperti Pak Agung tadi bilang, mungkin anak itu pilihannya sudah mantap, maksudnya sudah mau yang itu aja, dan mungkin dibilang terkunci sendiri. Kalau saya sendiri sebenarnya sih konservatif, tapi mungkin anak saya risk taker. Nah,
baiknya gimana menurut Pak Agung? Misalnya anak saya tuh jurusannya pengennya teknik mesin dan subclusternya tadi saya lihat ada teknik kekapalan dan lain-lain. Nah, nantinya di SBMPTN misalnya mengiristeknya anak saya akan ambil teknik mesin di UI. Yang kedua pilihannya bagusnya disarankan ke universitas yang misalnya Umbral atau misalnya turunkan ke teknik pekaparan di universitas yang UI misalnya Pak. Bisa kasih saran? Makasih Pak. Gini Bu, yang nomor 1 tadi apa ya? Lupa saya. Tentang itu Pak, grading sistemnya. Tadi kan Bapak sampaikan. UTBK, skor. Pada prinsipnya tidak ada skor yang officially statement. Nggak ada. Itu tidak diterbitkan oleh perguruan tinggi. Entah karena alasan apa, saya nggak tahu. Terus beredarlah berbagai prediksi. Ini sifatnya prediksi. Sifatnya prediksi. Abigail bisa ditayangkan grading the basics dan seterusnya? Yang tangga ya Pak? Oh, yang the basics, the best three. Ya, yang tangga. Saya buka itu dulu. Menjadi acuan saya. Nah, Abigail menyiapkan, itu tidak ada yang sifatnya officially. Sifatnya prediksi, sifatnya diterbitkan oleh bimbel, Bu. Loh kok bimbel? Lah iya, dia punya kepentingan. Kemudian ini saya uji, Bu. Jadi saya ini kan tidak mewakili bimbel, tidak mewakili guru, tidak mewakili guru BK, tidak mewakili PTN. Ini hobi, Bu. Jadi sekitar 7 tahun yang lalu, ini kan sudah saya tekuni 7 tahun. Saya menemukan pola. Jadi semua data itu bisa ditayangkan, Abigail? Ini? Ya, betul. Saya blending, Bu. Semua data passing grade saya blending, saya ketemu polanya. Kelihatan nggak, Abigail? Yang kecil di bawah itu ya? Ibu kelihatan nggak di bawah itu? Kelihatan apa sih? Itu loh, Abigail. Ya, bisa Pak, kelihatan. Tidak kesulitan kan, Pak? Kelihatan ya, Pak. Nah, maka saya ketemu, Bu, hukumnya. Yang paling kanan, saya menyebutnya the basics. Itu berdasarkan passing grade, Bu. The basics ini, kalau saya remas, saya squeeze, tersisa 3, Bu. Jadi the basics itu adalah UI, IPB, ITB, UGM, ITS, UNER. Kalau saya squeeze, saya remas, tersisa 3. ITB, UI, UGM. Sampai sekarang ya begitu, Bu. Mulai dari zaman saya SMA. Saya SMA di SMA 3 Setiabudi. Lulus tahun 77. Ya nggak berubah sampai sekarang. Turun 1 step, namanya UNPAD. Geser ke kanan namanya Undip. Geser ke kanan lagi namanya Brawijaya. Turun Pak, lagi ke namanya UNS. Ya, Pak. Begitu polanya. Jadi Pak, berdasarkan prediksi dari nilai-nilai begitu, berarti trial anak-anak kita yang sekian berarti bisa jadi acuan untuk ini seleksi yang the basics atau yang turun kan gitu ya Pak? Iya, betul. Ibu pinter Pentium 5 nih. Itu terjadi kemarin ketika siswa-siswa ini bertanya ke sebuah bimbel. Kalau skor TU saya sekian, berpeluangkah saya di sini? Dijawab sama bimbel itu. Tadi malam saya mendapat informasi ini. Sampai dijelaskan, kamu berada di urutan sekian. Kalau saya ngambil kedokteran, wah rawan. Istilahnya si bimbel tadi, rawan. Itu, Bu. Jadi dapat dijadikan acuan. Seberapa teracu, tergantung nilainya valid atau tidak. Maka kemudian karena saya konservatif, maka tadi nilai TO saya pecah jadi 3. Saya akan ambil nilai TO yang rendah, karena saya nggak berani, Bu. Dapatnya di mana ya? Itu dulu saya kejar. Itu tentang skor. Kemudian tadi Ibu udah mecah, balik lagi ke mesin, Abigail.
mesin. Ya, sebentar, Pak. Ya, bisa dibesarkan Abigail ya? Gimana caranya? Dah. Kok hilang? Ini mesin. Andaikan Bu, mau ngambil mesin UI, pilihan keduanya di mana tadi? Jawaban saya ke Ayah, dicari dulu, turun 150. Kalau mau valid, itu pun belum tentu valid. Tapi kalau Ibu menyebutkan perkapalan UI, ya boleh juga. Yang pasti, skor itu bisa berubah, tapi grading itu nyaris tidak berubah. Yang namanya mesin itu di atas metalurgi, yang namanya mesin itu di atasnya perkapalan, itu gradingnya seperti itu. Grade. Skornya bisa berubah-ubah, bisa 800, bisa 700, tapi gradingnya nyaris tidak berubah. Perkapalan UI itu adalah mesin tambah kepelabuhanan, Bu. Metalurgi dan material itu ada 4. Kalau di UI namanya metalurgi dan material, kalau di ITS namanya material dan metalurgi, kalau di ITB pecah metalurginya sendiri, materialnya sendiri, kalau di UPN Jogja namanya metalurgi. Bayangkan Bu, metalurgi sama material saja sudah 4 universitas. Kita bisa telusuri mana yang paling rendah untuk kita jadikan pilihan kedua. Katakan seperti itu. Perkapalan juga demikian Bu, ada di ITS, ada di Undip, ada di UI, ada di Unhas. Beda-beda nggak Pak? Beda-beda. Perkapalan ITS itu larinya ke mesin perkapalan. Perkapalan UI tadi sudah saya sebutkan. Perkapalan Undip larinya ke perikanan. Perkapalan Unhas juga kalau nggak salah ke mesinnya. Saya nanti mohon dikoreksi yang Unhas. Kok Bapak nyebutkan ITS? Kalau kan Ibu nanya saya seperti itu. Loh, perkapalan ITS itu Bu, ada double degree, tapi kuliahnya di Surabaya. Jadi kan keren. Karena biasanya inter itu Ibu pasti mikirnya tentang biaya. Saya mohon izin. Dengan demikian, begitu masuk ke mesin, pilihannya jadi banyak. Jangan terkunci hanya mesin. Kalau toh mau ngunci di mesin, juga pilihannya lebar. Ada Institut Teknologi Sumatera di Lampung, ada ITB, ada UI, di mana-mana ada mesin. UPN Jakarta pun punya perkapalan kalau saya nggak salah. Jadi perkapalan itu ada di UI, ada di Undip, ada di ITS, ada di UPN Jakarta, ada di UNAS. Ada 5. Bicara perkapalan. Di ITS sendiri, pecah lagi. Ada mesin perkapalan, ada sistem perkapalan, ada satu lagi apa gitu, saya lupa. Ada 3. Gitu ya, Bu? Baik, Pak. Terima kasih. Kembali ke berikut. Baik, terima kasih. Berikutnya Bu Rosvita, silakan Bu. Bu Rosvita, perkenalkan diri dan anaknya dari kelas mana Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rosvita, orang tua dari Fabian, IPA 2, Pak. Oke, Ini saya mau nanyakan, tadi saya tertarik dengan Bapak bicara tentang manajemen rekayasa industri, Pak. Nah, kalau boleh tahu, itu untuk saat ini tuh apa Pak manajemen rekayasa industri itu terkait dengan apa dan mungkin nanti ke depannya itu di bidang kerjanya apa. Kemudian yang kedua, untuk saat ini ada di universitas mana gitu Pak, dan passing grade-nya berapa kira-kira sekarang itu Pak? Ibu pertanyaannya keren. Jadi MRI ini memang sudah saya incer, Bu. Saya pribadi mengincar MRI. Konon, ini konon, teman-teman dari teknik industri itu menghasilkan manajer. Ya. Terus mereka bertanya-tanya, ini konon loh, saya juga dengar-dengar ceritanya. Mereka bertanya, kalau kita menghasilkan manajer, siapa yang menghasilkan strategic management? Bukankah strategic management ini yang kemudian kita kenal BOD -1, Board of Directors -1, atau BOD? Maka saya mulai curiga, Bu, tentang MRI.
Jangan-jangan I-nya itu adalah innovation. Karena tidak mungkin masuk di BOD-1 tanpa innovation. Saya latar belakang saya 19 tahun atau 17 tahun saya di BUMN, Bu. Jadi saya duga pernyataan saya benar. Nah, saya ketemu sama adik kelas saya, Prof. Dedi. Jadi dekan di FTI ITB. Prof. Dedi menyatakan bahwa akan berganti nama, industrinya jadi inovasi. Nah, benar kan berarti? Manajemen rekayasa inovasi. Jadi hal-hal yang sifatnya innovate itu akan dikelompokkan di MRI. Yang sifatnya business as usual di teknik industri. Bapak Ibu, ketika nanti sempat kapan-kapan ke NTU, ketika Ibu mau keluar dari NTU, ke gerbang utamanya NTU, kembali ke stasiun MRT-nya itu, nanti sebelah kiri ada gedung School of Innovation. Saya duga itu adalah saudaranya MRI, Bu. Kalau boleh saya iri, tolong dihajar MRI, Bu. Berapa passing grade-nya nanti saya lihat, saya titipkan ke Bu Rika. Berapa passing grade-nya. Tapi itu sifatnya sekali lagi prediksi ya. Jadi MRI ini dilahirkan oleh teknik industri. Kalau Ibu tanya ada di mana saja, baru ada di ITB. Oh, oke. Itu, Bu. Ya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, informasinya. Ya, jelas ya, Bu Rosvita. Baik. Ya, jelas, Mbak Rika. Ya, terima kasih, Mbak Vita. Berikutnya, Mama Fadil dari MIPA 3. Silakan, Bu. Halo, selamat sore, Pak Agung. Oh, Bapak Saya Fadil, Pak. Saya dengan Fadil sendiri, Pak. Saya ingin bertanya ini, Pak. Oke. Fadil ini Bapak atau anaknya, Pak? Saya Fadil, Pak, murid, Pak. Oh ya, Mas Fadil. Iya. Nah, kan saya kan kalau zaman-zaman sekarang kan mau UTBK kan pasti kayak ikut join ke grup gitu ya, Pak. Grup belajar UTBK dan kawan-kawan. Di YouTube juga banyak gitu ya, Pak. Ada rumor-rumor yang beredar seperti ini nih, Pak. Apakah soal UTBK nanti itu akan berkaitan dengan jurusan dipilih? Kayak contohnya saya misalkan ambil jurusan Saintek. Berarti kan ikutan TPS itu, Pak, UTBK nanti. Apakah TPS-nya itu akan berbau Saintek itu, Pak? Seperti ada fisika, kimianya gitu, Pak, di beberapa subtesnya gitu, Pak. Itu aja sih, Pak. Mas Fadil, monitor. Iya, Pak. Mas, bukan konon. Ya memang begitu. Jadi setiap soal di TPS yang terdiri dari kelompok 1, 2, 3, 4, itu punya bobot. Iya. Loh, bobotnya berapa? Tergantung jurusan kita. Kalau jurusan kita mau ngambil aktuaria, pasti bobotnya besar di matematik. Terdengarkah? Iya, terdengar, Pak. Nah, terdengar ya. Dengan demikian, bobot ini pasti berkaitan dengan jurusan tujuan. Pasti Mas Fadil bingung. Kalau gitu, matriksnya ribuan kali ribuan. Iya, nanti akan terbentuk matriks ribuan kali ribuan. Tergantung jurusan masing-masing di PTN masing-masing. Bayangkan ruwetnya. Jadi memang TPS itu jangan sampai kita tertipu, Mas Fadil. Iya, Pak. Banyak orang menyatakan, loh, hanya TPS ya? Gampil dong. Loh, itu kan TPS 2019. Ini TPS 2020. Jadi harus hati-hati, Mas Fadil harus mempersiapkan diri dengan baik. Khususnya nanti di kelompok 3 sama kelompok 4. Saya lupa, tapi salah satunya adalah kuantitatif. Saya pernah mendengar bahwa rumorsnya ada soal pakai bahasa Inggris. Iya sih, Pak. Ini sudah matematikanya. Di MPT ada berapa soal yang akan muncul dalam bentuk bahasa Inggris. Pasti, Mas Fadil.
1,2 juta siswa ini harus dipotong sehingga jelas sekali mana Mas Fadil yang terkualifikasi Piranha dan mana si A yang terkualifikasi Mujair. Pasti begitu. Jadi Mas Fadil, tolong jaga kesehatan, sehingga ketika tes nanti sehat. Yang kedua, masih ada waktu sekitar sampai tanggal 12 Juli ya, tesnya. Jadi masih ada waktu 1 bulan. Tolong belajar keras. Habis-habisan. Itu ya Pak, Mas Fadil ya. Iya Pak. Matur nuwun Pak Agung. Mas Fadil, pengarahannya. yang gosip tadi itu bukan gosip, beneran itu Mas Fadil. Itu sudah berlangsung sejak tahun 2019. Cuma sekarang semakin tajam. Kalau 2019 itu ada 8 mata uji, sekarang hanya 4 mata uji. Pasti ruwet, pasti bobotnya akan maksimum, akan signifikan antar jurusan. Itu Mas Fadil ya, good luck. Ya Pak. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Pak. Ya, berikutnya dari Pak Datu. Pak Datu, orang tua Doni. Ya, silakan. Ya Tante, ini Doni, murid Oke. IPA. Ya Doni, silakan. Saya mau nanya Pak. Ini pertanyaannya spesifik ke kasus saya. Kan setelah UTBK dan SBMPTN masih ada jalur-jalur mandiri. Ya, betul. Terus contohnya misalnya saya mau masuk ITB. Pilihan pertama SBM saya ITB, pilihan kedua universitas lain. Kalau saya baca di website officialnya ITB, itu dia syarat daftar mandiri ITB itu yang penting belum keterima di ITB, mau jalur SNM, SBM ataupun jalur inter. Tapi sebelum Mas siapa namanya tadi? Mas Doni, Pak. Doni. Mas Doni, sebelum lanjut, saya memberikan 2 jempol dulu ke Mas Doni. Cermat. Langsung ke ITB, begitulah ITB. Maju lagi Mas Doni. Oh ya. Jadi kalau di laman officialnya ITB itu syarat daftar jalur mandiri itu yang penting belum keterima di ITB. Tapi setelah saya tanya-tanya ke teman-teman dan juga guru-guru bimbel, mereka bilang itu kalau udah keterima di salah satu universitas lain, itu kesempatan saya diterima di mandiri ITB itu kecil sekali. Itu ngaruh nggak Pak? Yang UTBK sama yang mandiri? Jadi ini Mas Doni, ini saya cermati. Jadi saya searah dengan Mas Doni, statementnya ITB. Kalau memang demikian interpretasi saya, maka SNMPTN saya milih ITB, SBMPTN saya milih ITB, mandiri saya pilih ITB, internasional saya milih ITB. Kan kalimatnya begitu Mas Doni, betul nggak? Yang belum diterima di ITB kan? Iya. Nah, interpretasi saja dia langsung menunjuk ke situ. Jadi pertanyaan Mas Doni apa? Jadi saya kasih contoh aja ya Pak. Misalnya saya daftar 1 ITB. Di SBMPTN saya daftar nomor 1-nya ITB, nomor 2 universitas lain. Iya Pak. Terus katakanlah saya keterima di pilihan kedua saya. Tapi saya karena masih mau di ITB, di pilihan kedua saya nggak ambil walaupun keterima. Terus saya coba tetap nekat daftar mandiri ITB. Itu kesempatan saya sama atau lebih kecil karena mereka udah tahu ini anak udah pernah keterima di kuliah lain gitu Pak. Nah, pertanyaan ini cerdik. Jadi begitu SBMPTN boleh diambil atau tidak,
kembali ke regulasi dulu. Tadi di awal saya sudah menyampaikan Mas Doni bahwa sampai dengan detik ini SBMPTN belum dinyatakan binding seperti SNMPTN. Mudah-mudahan tidak binding. Maka jika tidak binding, maka Mas Doni bisa tinggalkan pilihan kedua. Karena tidak binding. Mas Doni melaju lagi ke SMITB. Saya belum mendapatkan sebuah pernyataan, sebuah statement bahwa apabila dia diterima di pilihan kedua, maka SMITB mengecil peluangnya. Saya belum mendapatkan kalimat itu. Tapi saya mendapatkan peluang yang saya mendapatkan statement yang sama dengan Mas Doni. Satu rangkaian. SBMPTN, Mandiri, dan seterusnya. Jadi jawaban saya seperti itu. Apakah peluangnya mengecil? Rasanya mudah-mudahan tidak. Apakah ITB akan mengetahui? Iya. Karena semua akun sudah diketahui oleh bagian IT. Jadi pergerakan setiap akun itu pasti diketahui. Mungkin saya sebatas itu, Mas Doni. Tetapi itu pun Mas Doni sudah benar cara berpikirnya. Thank you, Mas Doni. Ya, makasih juga, Pak. Oke, clear ya, Don? Baik. Berikutnya. Ya, makasih. Ya. Baik, berikutnya adalah Pak Bagas. Silakan Pak Bagas. Pak Bagas. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Agung, maaf Pak ya. Namanya, iya oke. Saya Arik, ini ada sebelah saya. Saya mau nanya Pak, dari materi yang Bapak sampaikan itu ada persentase. Seperti misalnya tadi ada misal saja misalnya FTI 70% misalnya. Nah, itu persen-persen itu mewakilkan apa ya Pak? Apakah jumlah benar di UTBK-nya ataukah keketatan atau semacamnya Pak? Nah, jika itu jumlah benarnya, tadi saya lihat menurut data Bapak itu FTI Ganesha ITB itu 909. Nah, jika itu persentase jumlah benar, berapa persentase yang untuk dapat 909 itu? Jadi biar nyoncokin sama data TO saya gitu, Pak. Ini tadi siapa namanya ya? Arik, Pak. Arik. Ini namanya Arik. Arik, Pak. Arik. Akunnya Pak. Arik ya? Ya, Arik Pak. Dari MIPA 1. Arik juga cermat. Jadi persentase itu versi lama saya tahun 2017. Passing grade versi 2017. Terus pasti anak-anak tanya, loh, nggak bermanfaat dong, nanti dulu. Kan statement saya menyatakan bahwa skor bisa berubah, tapi grading tidak berubah. Jadi pohon itu, kalau kita urutkan, ketemu itu urutannya. Mana yang di atas, mana di bawah, berdasarkan prosentase. Prosentase tadi, itu prosentase passing grade tahun 2017. Saya mohon maaf, belum saya rubah. Tapi tetap ada gunanya karena dia bisa mewakili, bisa melakukan tracing terhadap grading, posisi antar jurusan di sebuah perguruan tinggi. Atau malah mungkin antar perguruan tinggi. Kalau tadi Mas Arik menyatakan bahwa apakah itu merupakan tingkat kebenaran dari 100%, ya. Jadi passing grade versi tahun 2017 itu konsepnya, kalau dia 60%, itu artinya 60% benar dari 100% terhadap populasi peserta siswa. Berapa tahun sekarang? Jangan dikonversi, bingung nanti. Saya juga baru sadar, oh ternyata bisa dikonversi ya. Lebih baik kalau Arik WA ke saya. Berapa ya Pak ya ini gitu. Nanti saya jawab, tapi WA ya, jangan telepon. Sama
biasanya saya jawab ketika udah pada tidur, sehingga saya punya kesempatan untuk melihat data saya. Rick, mau ngambil apa? Saya pilihan satunya itu FTI ITB, Pak. Mantap, mantap, mantap. Pilihan kedua? Pilihan kedua itu, ya ini masih jadi apa ya, masih jadi pertimbangan, tapi salah satunya FITB atau saya ke apa waktu itu? Bukan teknik industri UI gitu. Rick, ntar kita ngobrol ya, berapa nilai TU lo ya? Ya, Pak. Ya. FTI itu di langit, jadi lo harus bersiap kerja keras selama sebulan ke depan. Itu Bu Rika. Ya, baik. Terima kasih Arik. Arik. Berikutnya Bu Rita, orang tuanya Rayendra. Silakan Ibu. Bu Rita. Halo, Bu Rita. Terima kasih Ibu. Ya. Sudah kedengaran. Ya. Selamat sore Pak. Saya mamanya Rayendra. Saya mau bertanya, tadi dari penjelasan Bapak tentang prodi yang di teknik, kebetulan anak saya minatnya ke teknik sipil. Tapi melihat nilai TO-nya itu sekitar 687. Jadi saya lebih consider dia untuk pilih pilihan pertama teknik sipil ITB dan kemudian ambil teknik mesin UGM. Tapi setelah lihat formulasi ada pengembangan prodi baru yang tadi Bapak sebutkan, saya ingin saran Bapak sebaiknya dengan nilai segitu, formulasi baru pilihan yang menurut Bapak terbaik yang bagaimana? Pelan-pelan. Pilihan pertama sipil, ya. ITB. Ya. Harus hati-hati. Pasti saya kejar lagi. Nggak ada, Bu. Kita milih sipil. Adanya kita milih FTSL. Ya. Fakultas Sipil dan Lingkungan. Saya kejar lagi. FTSL di mana, Bu? Di G Ganesa. Atau di J? Ganesa. Harus hati-hati. Tadi saya menyebutkan no room for error. Jadi harus betul-betul cermat. Itu satu. Kemudian Ibu menyatakan, Abigail bisa ditayangkan grading. Grading. Yang tadi, yang the basics dan seterusnya. Iya, Pak. Bentar ya Bu ya, biar Abigail menayangkan. Ya, Pak. Nah itu Bu, begitu Ibu menyebutkan sipil ITB, FTSL ITB, terus pilihan keduanya mesin UGM, wah itu kue lapis, Bu. Nggak berbeda signifikan. Jadi artinya, pilihan kedua itu kan kita buat agar kita berpeluang. Kalau pilihan satu sama pilihan keduanya lengket, kue lapis, pilihan satunya fail, pilihan keduanya pasti fail. Karena lengket. Jadi mesin UGM, sipil UGM, teknik industri UGM, yang namanya UGM, itu the best three. UI, ITB, UGM. Dan namanya mesin, teknik industri, apa meneh? Sipil, kalau di IPS, akuntansi, komunikasi, itu papan atas. HI itu papan atas. Kalau di condong catur kita nyebutnya dengan bojibeh, Bu. Tibo siji, tibo kabeh. Maka pilihan kedua harus cermat. Harus kita turunkan. Tapi nggak suka. Nah itu, kembali lagi tadi. Saya pakai data. Data saya demikian. Suka, tidak suka, saya pasti pakai data. Tentu akan berpulang kepada family policy. Jadi kalau Ibu menyatakan bahwa pilihan pertamanya FTSL, pilihan keduanya mesin UGM, menurut saya rawan.
bukan rawan di pilihan pertama ya, rawan di pilihan keduanya malah. Padahal kita berharap kalau nggak lolos pilihan pertama, masih ada pilihan kedua. Itu filosofinya ada di situ. Maka kemudian pilihan kedua yang bagaimana Pak? Tadi kembali ke ayah. Berapa ayah perbedaannya? 150 poin. Tapi kalau 150 poin itu sudah turun. Yang tadinya kita the best six, itu sudah turun sampai dengan level ketiga. Wow. Maka sebetulnya pilihan kedua itu memang gambling. Mau diisi, silahkan. Sebaiknya diisi. Tapi jangan yang lengket, jangan yang mepet, jangan yang kue lapis. Demikian Bu. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan. Satu lagi Pak. Tadi Oke. kan Bapak menjelaskan the best six university. Terus ada lagi yang di turun tangganya. Tapi saya ingin tahu penjelasan Bapak berdasarkan pengalaman yang kelas internasional itu yang priority, maksudnya ya the best uninya yang untuk jurusan IPA itu apa aja Pak? Kelas internasional ya Bu ya. Nah, Ya. kelas inter itu lain lagi hukumnya Bu. Kelas inter itu ditakuti sama para siswa, dihindari oleh para siswa. Orang tua itu pada bahasa Jawanya apa ya? Jirih ya. Bahasa Jakartanya jiper. Mereka menghindar. Jadi saya punya data-datanya, tapi nanti mungkin ketika kita bicara mandiri aja saya kemukakan data-datanya. Kalau Ibu tanya bagaimana strukturnya, gradingnya, tetap Bu. UI, ITB, UGM. Kalau boleh satu step lagi, ITS. Oh, oke. Jadi tetap 3+1 itu Bu yang kelas inter. Oke, baik. Kalau mau ditambah UNPAD, monggo. Ditambah Undip, monggo. Tapi sudah tetap mengikuti grading yang ditayangkan oleh Abigail. Grading itu nggak berubah. Nanti ada hukumnya tersendiri. Kalau UGM itu ada 8 jurusan. Kalau Undip itu ada, saya lupa, entah 12, entah 9 gitu ya. UI, lain lagi. ITB, lain lagi Bu. Iya, oke Pak. ITB itu unpredict menurut saya kelas internya. Jadi seseorang tidak diterima di SNMPTN, tidak diterima di SBMPTN, tidak diterima di Mandiri, tiba-tiba dia nongol. Om, aku diterima di ITB Inter. Waduh, saya langsung tepuk tangan. Loh, kok kamu bisa diterima gitu? Cuma dalam hati. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari tersendiri ketika mandiri. Saya mohon izin ke Bu Rika, nanti disediakan waktu ketika kita bicara mandiri, mungkin ada slot tersendiri. Yang penting sekarang kita menghadapi SBMPTN lebih dulu. Itu ya Bu ya? Ya, terima kasih Pak. Baik, Bu Rika. Sama-sama. Bu, sorry Ibu. Ibu begitu tadi berpikir mandiri, berpikir inter, itu udah benar. Iya. Itu inter itu Bu, saya jadi ingat ini. Itu menang 2-0. Kenapa 2-0? Karena dihindari sama orang tua. Yang kedua, bukankah 10 tahun lagi internasionalisme? Jadi dari sekarang kita siapkan. Tapi saya kebablasan lagi nih. Kembali lagi ke Bu Rika, monggo Bu Rika. Terima kasih Pak Agung. Baik, terima kasih Bu Rita. Berikutnya ini siswa Pak, namanya Rafifah. Silakan dari MIPA 1, Mbak Rafifah. Rafifah? Halo, Rafifah? Oke, mungkin tadi keluar. Berikutnya Ibu Kanti, Pak, dari MIPA 2, mamanya Utsa. Silakan, Bu Kanti. Kan suaranya, Kak? Halo? Ya, halo. Oh, ini Rafifah. Halo? Halo, Rafifah? Halo? Rafifah? Ini iPhone Rafifah ini.
Oke, kalau nggak di skip dulu ya Rafifah ya. Kita ke Ibu Kanti ya, ke mamanya Utsa. Silakan Bu. Halo, Ibu. Halo. Oke, ya silakan. Halo. Ya Rafifah, silakan. Halo. Ya Rafifah, udah Rafifah. Halo. Halo. Ya udah sayang. Halo. Ya Ya. Rafifah, kita dengar semua. Ya, yuk silakan. Oh, oke. Maaf Pak. Maaf Bu, saya udah boleh ngomong? Ya, silakan Rafifah. Boleh. Ayo. Oke. Maaf Pak, saya mau nanya sebelumnya. Saya Rafifah. Saya itu di SBM-nya pilihan pertamanya IE UI. Apa? Pilih apa? Ilmu ekonomi. IE UI, ilmu ekonomi. Oh, ilmu ekonomi ya. Iya, terus di pilihan keduanya itu ITS manajemen bisnis. Ya. Nah, itu menurut Bapak apakah sudah aman atau belum? Dan yang kedua kan katanya berdasarkan informasi yang terbaru itu ada pembobotan. Nah, menurut Bapak itu kalau soshum itu lebih dibobotkan ke yang bagian mana, subtes yang mana? Udah. Ya. Jadi gini, Mbak Rafifah. Kalau pakai tabelnya Abigail bisa ditayangkan kembali. Itu tabel sampai sekarang masih signifikan itu. Heran sendiri saya ketika menemukan tabel itu. Bisa ditayangkan, Abigail? Tabel yang mana, Pak? Itu loh, grading. Yang tadi. Basics. Ya, itu. Maka Rafifah bisa melihat antara UI sama ITS berjarak. Itu sudah saya buat itu. Bukan tidak ada artinya. UI sampai ITS berjarak berapa, Abigail? Bisa dilihat? 1. UI ke ITS. 1 setelah UI ITS. Masa? Apa sih? ITB, UGM, UI, ITB, gitu ya? UGM, UI, ITS. ITS, ya udah. Nah, maka kemudian Mbak Rafifah meskipun sudah berbeda 1, tetapi, mohon maaf ini saya berdasarkan data ya, FEB UI biasanya di atas. Kemudian muncul MB. Rafifah jeli melihatnya, manajemen bisnis. Sebagian besar orang-orang akan bertanya Rafifah, loh ada ya MB? Pasti juga akan ada yang tanya, MB apaan sih? Nah, itu yang tadi saya sebutkan. Apakah berpeluang? Berpeluang. Kalau Rafifah tanya apakah aman, saya nggak berani jawab. Tapi berpeluang? Ya, berpeluang. Apalagi Rafifah menyebutnya ilmu ekonomi. Bukan akuntansi, bukan manajemen. Ilmu ekonomi itu kan makro. Kalau saja Rafifah berminat menggeser, pilihan pertamanya adalah MBITS, mungkin lebih berpeluang lagi. Atau terkait sama ekonomi Islam di UI. Ini contoh aja, main geser-gesernya. Jadi nanti mainnya Rafifah itu cuma tinggal 2. Menggeser PTN-nya pakai tabel yang saya buat, atau turun jurusannya. Nah, seperti itu. Itu Rafifah? Iya, Pak. Oke. Good luck. Pak jelas? Jelas, Ibu. Oke, baik. Ada lagi ya pertanyaan ya? Tadi Bu, pertanyaan saya yang kedua, kalau yang SBMPTN itu kan ada pembobotannya. Nah, itu kalau yang soshum kira-kira itu lebih dibobotin di subtes yang mana ya? Ya, Rafifah ini tergantung. Tadi saya penjelasan ke Mas Fadil atau siapa tadi? Bahwa nanti setiap mata uji dikaitkan sama jurusannya. Katakan begitu, saya nggak menguasai IPS ya, saya latar belakang saya IPA. Begitu IPS di SMA, kira-kira apa sih
yang berbobot besar untuk menuju ke ekonomi, katakan seperti itu. Nah, kalau Rafifah itu tanya ke saya, ada nggak datanya? Nggak ada. Saya memang berhasil membuat sistem informasi untuk tahun 2019. Masukin aja, nanti keluarnya kira-kira prediksinya ini. Saya tidak bisa membuat. Tapi begitu sekarang dirubah, saya belum sempat membuat. Tanya Abigail itu. Abigail itu latar belakangnya S1-nya IT, S2-nya SBM ITB itu. Dia yang membuat sistem informasinya. Nah, sekarang saya nggak punya waktu karena kemarin ada COVID, udah males-malesan saya di rumah. Itu Rafifah. Oke, iya Pak. Yap. Ada lagi Rafifah? Ya itu aja Ibu. Oke, baik. Terima kasih Rafifah. Ya, terima kasih Ibu. Makasih Pak. Hati-hati ya. Berikutnya Ibu Kanti, mamanya Utsa dari MIPA 2. Ibu. Kedengeran. Tapi agak bergaung, Bu. Agak bergema. Ya, agak bergema. Tolong maju lagi, Bu. Udah oke. Oke. Makasih Mbak Rika. Pak Agung mau nanya. Ini kalau tadi kan Doni menanyakan mengenai ITB ya, mengenai yang mandirinya. Kalau UI bagaimana Pak? Misalnya kita pilihan pertama untuk UTBK itu FK ya. Kemudian yang kedua yang lebih rendah lah. Nah, terus ternyata pilihan kedua itu kita tembus gitu. Nah, sedangkan kita masih ambis nih sama yang pilihan pertama UI gitu. Untuk SIMAK kita pilihannya itu misalnya FK gitu ya, seperti yang UTBK. Itu kira-kira peluangnya gimana Pak? Masih bisa atau mungkin apa udah semacam kayak udah keblokir gitu ya Pak ya? Ibu, yang Ibu tanya itu memang ranahnya saya. Saya itu senang sekali main di strategi. Saya bukan dari bimbel, Bu. Saya pasti tanya nilai TU-mu berapa. Saya nggak akan tanya belajarmu bagaimana, enggak. Maka kembali tadi, apakah masih berpeluang? Masih. Karena sampai detik ini tidak ada statement bahwa SBMPTN itu lock. Nggak ada. Ini yang saya mainkan, Bu. Tapi Ibu jangan bilang-bilang sama yang lain. Saya mainkan SBMPTN, saya hajar apa? Karena tidak di lock, saya siap-siap main di tempat lain, di mandirinya. Yang penting, saya punya peluang di beberapa tempat. Jadi, yang Ibu sampaikan, itu memang begitu adanya. Kalau Ibu tanya apakah lock, sampai detik ini belum. Mudah-mudahan tidak. Oh gitu. Jadi masih ada kesempatan gitu Pak ya. Sorry? Walaupun kita udah terima di pilihan kedua misalnya di UI gitu, tapi di SIMAK kita masih bisa ya Pak ya. Nah, lagi ya, Pak, ya. Itu yang harus hati-hati. Karena sama-sama UI. Ibu tolong kalau kita mau bermain strategi, pilihan keduanya jangan di UI dulu, Bu. Oh gitu. Oh iya. Supaya nanti main di SIMAK-nya lebih luas. Oh iya oke. Kan mereka punya internal IT. Betul nggak? Iya. Masukin aja dulu di tempat lain pilihan keduanya. Unpad gitu. Seperti itu, Bu. Oke, ya Pak. Pak, ada satu lagi pertanyaan boleh nggak Pak? Monggo. Ini mengenai TPS ya Pak ya, nanti UTBK. Jadi berarti TPS-nya bukan TPS murni ya Pak ya. Jadi mungkin ya misalnya IPA tuh ada fisika kimia gitu ya Pak ya, untuk yang sekarang ini. Gini Bu, saya setuju dengan Ibu. Cuma apakah ada fisika kimia? Tentu bentuknya lebih halus. Saya punya contoh soalnya yang matematik, yang membacanya saja saya sudah melinger. Matematik dalam bahasa Inggris, Bu. Nah, saya nggak punya contoh untuk fisika sama kimia. Tapi mungkin logika-logika fisika, logika-logika kimia akan muncul.
di kelompok 3 serta kelompok 4 yang disebut sebagai, saya lupa, salah satunya adalah kuantitatif. Gilanya lagi, nanti ada yang berbahasa Inggris. Jadi memang harus diputus jelas mana piranha, mana mujair. Mana piranha dari Tebet, dan mana mujair tempat lain. Nah, cara memotongnya ya dengan soal yang susah. 1,2 juta siswa kok, Bu. Itu, Bu. Marika, ya, Pak. saya kembali ke Marika. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi? Maghriban, hati-hati maghrib. Ya, ada lagi kita maghrib. Baik, tidak ada lagi yang bertanya? Kayaknya tidak ada lagi, Pak Agung, karena saya lihat sudah selesai. Baik, teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semuanya, karena sudah maghrib, kita akhiri saja. Halo? Halo? Aku. Oh, masih ya? Ini Bu Tias ya? Bu Tias masih Iya. Oke. Kita dikit aja. Kak, hanya Pak Agung, maaf, saya hanya mau kepilihan aja ke anak. Anak tuh pengennya masuknya satu, tujuannya cuma arsitek. Kemudian dia karena tidak pede dengan nilainya, dia ambil pilihan ke UGM pertama dan Undip kedua. Tapi berniat kalau keduanya nggak bisa keterima, dia akan ambil mandiri ke UI. Itu pilihannya bagus apa enggak, Pak? Atau hanya karena persiapannya dia yang khawatir dengan dirinya sendiri? Terima kasih, Pak. Ya, UGM itu setara dengan ITB serta UI, tadi the best three. Ya. Maka pilihan keduanya Undip masuk akal. Kalau nggak salah sekarang Undip mandiri sudah daftar ya? Iya. Yang pakai rapot. Kemudian Ibu tanya lagi untuk membuka peluang ke UI. Untuk sebagai sebuah proses, nggak apa-apa, ikutin aja. Tetapi itu nanjak lagi loh, dari Undip ke UI. Maka saran saya, dilapis. Ibu, tolong lapis satu lagi. Ke Brawijaya. Katakan seperti itu. Supaya timbul peluang. Begitu ke UI, Bu, UI itu letaknya di Jakarta. Itu para piranha 26, 28, 8, apa meneh? BPK penabur. UI. Mana lagi? Lab Sky. Itu piranha semua, Bu. Jadi kita harus menata strategi. Maka judul saya adalah menata pilihan yang rasional tadi. Ibu tolong dilapis satu lagi ya, Bu ya. UI-nya diikutin mandirinya, tapi Ibu tolong lapis satu lagi selain Undip. Ya. Selain Undip, ya. Baik. Makasih banyak, Pak. Ya. Dari UI, ya. Makasih banyak, Pak. Makasih, Mbak Rika. Ya, baik. Baik, Ibu Tias, kita tutup dulu ya, Pak, karena sudah maghrib. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Sudah pertanyaan Pak yang diajukan kepada Pak Agung Kusadi sudah 2 jam setengah lebih, ya. Berhubung waktu dan sudah maghrib, maka kita akhiri saja seminar pada sore hari ini. Kalaupun misalnya teman-teman masih ada yang ingin bisa di WhatsApp ke Pak Agung atau mungkin via kami juga boleh, nanti kita sampaikan ke Pak Agung. Baik, begitu saja Pak Agung. Ada lagi mau disampaikan Pak Agung mungkin closing-nya? Makasih. Ya, baik. Kalau tidak ada lagi, terima kasih banyak Pak Agung atas waktu yang diberikan. Kami mohon doa semoga anak-anak kami lancar dalam menentukan Amin. dan lancar nanti UTBK-nya. Karena nanti hari Selasa ya Pak, kita mulai tanggal 2 Juni untuk ya, semoga ibu-ibu bapak-bapak punya waktu 2 hari ini untuk berpikir dengan anak-anak. Tadi alhamdulillah setengah dari pertanyaan adalah diajukan oleh anak-anak dan setengahnya dari orang tua. Artinya di sini ada kerjasama antara orang tua dengan anak yang sangat diperlukan untuk menentukan pilihan yang jelas dan seperti yang tadi Pak Agung bilang, rasional antara keinginan dan kemampuan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kita tutup saja dengan membaca Alhamdulillah.
kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Makasih Pak Agung. Makasih. Terima kasih Pak Agung. Makasih Uni, Rika. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Agung dan Bu Rike. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti hasil recordnya kita kirim ke kelas ya, Bu. Terima kasih Pak Agung, Mbak Rike. Ya, Mbak Yai. Rike, Mbak Yai. Ya. Close. Baik. Silakan Lim, Bapak Ibu. Oke. Terakhir ya Bapak Ibu ya, saya end ya. Nanti hasil recordingnya kita kirim ke PIC masing-masing kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.